أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. اسمعوا قوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, yang berbahagia, yang insyaallah kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar daripada Jumat ini tetapi tidak menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya setiap kali Jumat itu datang menambah wawasan keagamaan kita, menambah persaudaraan, silaturahmi di antara kita. Sebab sungguh amat merugilah kita jikalau Jumat ini yang adanya hanya seminggu dalam sekali tidak menambah rasa takwa, silaturahmi di antara sesama kita. Jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat itu adalah penggugur dosa. Sama halnya dengan solat 5 waktu yang kita kerjakan dalam sehari semalam, yaitu solat mafruḍah, solat yang wajib kita lakukan. Al-Jum'ah ilal Jum'ah, Jumat ke Jumat itu kata Nabi SAW, mukaffirat, sebagai pelebur dosa, sebagai penggugur dosa. Idza tunibatil kabair, selagi dosa-dosa besar yang Allah larang itu tidak kita kerjakan. Kenapa demikian jamaah Jumat yang berbahagia? Tidak ada di antara kita ini yang tidak bersalah. Tidak ada di antara kita ini tidak berdosa. Kadang kaki salah melangkah, kadang salah tangan ini untuk kita gerakkan, kadang salah mulut kita ini untuk berucap, kadang hati salah ini untuk memberikan perasaan-perasaan kepada siapapun di antara sesama kita. Kadang fikiran ini salah berfikir. Karena itulah jamaah Jumat yang berbahagia, momen-momen penting seperti solat fardu yang 5 kali sehari semalam itu jangan kita remehkan hendaknya. Tetaplah solat pada awal waktunya. Sebab awal solat di awal waktu kata Nabi SAW adalah sebaik-baik amal, sebaik-baik pekerjaan. Ketika ditanya oleh sahabat kepada Nabi SAW, ayyul amali afdal, amal apa yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi menjawab segegas mungkin, as-salatu ala waqtiha, hendaklah kalian tunaikan salat itu di awal waktu. Artinya apa? Jangan sampai salat fardu itu kita lalaikan. Taruhlah salat sunnah itu mungkin masih ada bolong-bolongnya, masih ada kita tidak kerjakan. Tetapi kewajiban salat fardu ini jangan sampai kita tinggalkan, kita lalaikan, apalagi kita tinggalkan. Berusahalah kita untuk menunaikan salat fardu itu di awal waktu. Sebab kalau di awal waktu sudah kita kerjakan, kita memiliki tekad yang kuat. Apa tekad kita? Ketika ini sudah ada waktu masuk salat, kita bersihkan badan. Kita berniat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersuci kepada Allah karena salat ini akan kita tunaikan. Jamaah Jumat yang mulia, Jumat ini sungguh menjadi Jumat yang begitu mengharukan bagi kita bersama. Kenapa demikian? Pemerintah sudah mengeluarkan keputusan, terutama berimbas kepada daerah kita, tidak mengadakan solat Jumat. Kenapa itu dilarang? Karena begitu dahsyatnya penyebaran virus daripada COVID-19 ini, COVID-19 atau virus corona. Untuk memutus rantai daripada virus tersebut, sehingga pemerintah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia memutuskan sehingga apa? Salat berjamaah hendaknya dilakukan di rumah masing-masing. Kepada pengurus masjid hendaknya menggulung karpet dan tikarnya, mencuci bersih. Ya. Kemudian kok pun ada yang pingin salat berjamaah di masjid, bawalah lapik kita atau sajadah kita masing-masing ke masjid. Sangat-sangat tidak dianjurkan kepada kita yang sakit untuk datang ke masjid. Salat sajalah di rumah.
Nah, yang sangat miris sekali adalah sampai-sampai salat Jumat ini pula kepada kita diperintahkan untuk tidak melaksanakan salat Jumat itu di masjid. Kenapa? Karena Jumat ini beramai-ramai. Bagi kita umat Islam, jamaah Jumat yang berbahagia, tidak ada kata yang lain melainkan memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita takut terhadap edaran perintah tersebut, himbauan tersebut. Bukannya kita tidak berani menjalankan ibadah ini karena merupakan suatu kewajiban kita mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha kuasa, yang maha penguasa, yang maha mengatur, yang maha memberikan takdir kepada kita. Jikalau takdir Allah itu sudah datang, tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalang-halangi, yang bisa memberikan mudarat kepadanya, melainkan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai detik ini, di tanggal 3 April ini, sudah lebih daripada 1 juta kasus virus corona ini sudah menyebar di dunia. Sekitar 55.500-an ribu lebih. Yang dinyatakan sembuh sekitar 200 ribuan lebih yang dinyatakan telah meninggal dunia. Kalau di Indonesia sampai detik ini sudah lebih daripada 1.700-an. 10% diantaranya telah sembuh dan 100 sekian dinyatakan meninggal dunia. Dengan berita dan informasi seperti ini, apakah kita takut menghadapi semua ini? Tentunya tidak. Kita harus memiliki sifat yang namanya kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu apapun bentuk musibah yang datang di dunia ini melainkan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan, preventif, pencegahan pada diri kita, penjagaan kepada diri kita. Hari ini, detik ini kita diajarkan untuk mau bersih-bersih diri. Di tahun 2020 ini kita masih diajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang bersih, yang sebenar-benarnya. Kita masih diajarkan bagaimana menjaga lingkungan kita. Dan sebuah pelajaran yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa hidup yang layak sebagaimana keluarga yang sebenarnya. Karena kita dihimbau untuk tinggal tetap di rumah. Keharmonisan rumah tangga itulah ternyata hari ini ditunjukkan kepada kita semua, supaya kita tetap diam di rumah. Bukan artinya kita tidak boleh bekerja. Bekerjalah kita, i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluh. Bekerjalah, berbuatlah, karena Allah dan Rasulnya wal mu'minun serta orang-orang beriman akan menyaksikan pekerjaan kita. Terlebih Allah dan Rasulnya akan memberikan suatu penilaian plus kepada kita kalau kita beramal, bekerja niat lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah tentunya bersabar dan bertawakal. Karena kesabaran dan tawakal daripada setiap muslim inilah benteng yang sangat utama yang harus dimiliki. Minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada pertolongan dan perlindungan lain melainkan pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain daripada itu. Mengajak kepada kita segenap kaum muslimin untuk dekat dengan Allah. Harus virus yang bagaimana lagi untuk menyadarkan kita sebagai hamba Allah. Baru satu dengan virus saja kita sudah kelabakan dan kewalahan. Harus dengan virus bagaimana lagi Allah turunkan musibah ini kepada setiap manusia, supaya mereka lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah hari ini kita lihat di mana-mana masjid ditutup, tidak ada lagi pelaksanaan salat di dalam. Kenapa masjid hari ini takut kepada kita untuk kita datangi? Kenapa selama ini kita diam? Kenapa selama ini kita tidak mendekatkan diri ke masjid itu? Ini suatu iktibar, suatu pelajaran yang mesti kita fikirkan. Jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 156. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'
wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Pasti akan kami uji kamu. Begitu kata Allah, bi syai'in, dengan sedikit, tidak banyak-banyak, minal khauf, daripada rasa ketakutan dan kecemasan. Baru seperti ini kita sudah cemas dan takut. Itu cobaan daripada Allah. Sebab ad-dunya makanul bala. Dunia ini tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya cobaan. Kalau di akhirat kelak, itu balasan di dunia ini yang akan kita dapatkan. Kalau baik kita berbuat di dunia, kebaikan pula yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Bisyai'in minal khaufi wal ju', sedikit daripada rasa kelaparan. Karena memang tidak ada di antara kita yang tidak makan sehari dalam semalam. Kalaupun ada rasa kelaparan itu ada melanda kita, itu sedikit sekali cobaan yang Allah akan berikan kepada kita. Wa naqsim minal amwal, harta yang sedikit. Berapa banyak orang susah, berapa banyak orang yang merana, yang tidak memiliki harta. Jangankan pangkat dan jabatan, harta saja dia tidak miliki. Tidak seberapa, itu sedikit baru Allah berikan cobaan itu. Minal anfusi was samarat, begitu pula dengan jiwa dan buah-buahan. Ada orang hari ini meninggal dunia, kita dengar hari ini orang telah wafat. Itu cobaan dari Allah. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, kalau musibah itu datang, apa yang dikatakan oleh orang-orang sabar ini? Alladzina idza asabathum musibah qalu, mereka serentak berkata, inna lillah, sesungguhnya itu milik Allah, itu dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, semuanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, pangkat kita, bahkan nyawa sekalipun di badan kita ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, di awal-awal surah Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, hasiban nasu ayyutraku, masih sajakah kami biarkan orang beriman itu berkata, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Seenaknya saja orang beriman itu mengatakan, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah, sementara mereka tidak diuji. Jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, karena ujian itu juga telah ditimpakan dahulunya kepada orang-orang sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Karena setiap ujian, setiap musibah yang datang itu, Allah mengetes kita, diuji cobanya kita dengan ini, diberikannya kita pelajaran dengan ini, supaya apa? Supaya Allah itu tahu siapa di antara kalian yang benar-benar imannya kepada Allah, dia bersabar, dan siapa di antara kalian yang memang benar-benar pendusta. Cobalah kita lihat sekarang, orang yang makin kuat imannya, semakin kuat dia beriman kepada Allah, semakin dia mentaati Allah. Tetapi orang yang sama sekali bablas imannya, mendengar tidak ada seruan ke masjid, alhamdulillah katanya, padahal dia tidak sholat. Atau bahkan dia sendiri yang menyatakan, kenapa tutup masjid ditutup ya, kenapa tidak ada Jumat di situ ya. Jamaah Jumat yang berbahagia, 14 abad yang silam, wabah atau ta'un ini juga pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. 10 kali lipat besarnya virus yang diberikan kepada orang-orang terdahulu. Kalau malam dia mendapatkan virus itu, paginya meninggal dunia. Kalau pagi mendapatkan virus itu, sorenya meninggal dunia. Lebih dahsyat daripada apa yang kita rasakan hari ini. Tapi alhamdulillah di daerah kita tidak ada. Apa yang mesti kita khawatirkan? Ternyata musibah yang mesti kita takutkan itu adalah bukan musibah virus itu yang datang kepada kita. Kata Al-Baihaqi, apa kata beliau? Musibah yang paling aku takutkan, kata Al-Baihaqi, adalah ketika keimananku rontok,
Ini yang mesti kita takutkan, jemaah Jumat yang berbahagia. Ketika bukti penghambaan diriku kepada Allah itu sudah mulai memudar, kalau iman sudah rusak, itulah musibah yang paling dahsyat dan paling besar sekali. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Terlepas dari itu semua, tak lama lagi Ramadan datang menyongsong kita. Di tengah-tengah cobaan ini datang, jangan sampai kita melupakan, jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai hati ini bergeming, jangan ada dusta di antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 9, kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah kita lalui. Sekali lagi diingatkan kepada kita, Ramadan tidak lama lagi. Kita merindukan Ramadan ini datang. Kita merindukan ada jemaah salat tarawih di dalamnya bersama-sama. Kita merindukan ada salaman di antara sesama kita. Kita merindukan ada wirid pengajian. Kita merindukan ada sedekah dan infak yang diberikan dan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seluruhnya itu kita rindukan. Bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan yang diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan segala hikmah di dalamnya, bulan yang di dalamnya kita ditempa, dididik dan dibina bagaimana menjadi sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda memasuki di bulan Sya'ban, kebanyakan manusia ini lalai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahrun," itulah bulan yaghfulun nasu anhu. Kebanyakan manusia itu lalai. Baina Rajab wa Ramadan, bulan yang di antara Rajab dan di antara Ramadan. Apakah bulan itu? Itulah Sya'ban. Bulan Sya'ban ini harus kita agungkan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan untuk menjelang memasuki bulan Ramadan. Salah satu keutamaan bulan Sya'ban itu adalah huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Itulah bulan. Salah satu keutamaan Sya'ban adalah bulan ini seluruh amal kita akan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Kita persembahkan kepada Allah. Huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Segala amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau masuk bulan Sya'ban apa yang mesti kita perbanyak. Yang pertama istighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua bermuhasabah diri, merenung-renung diri, mengubah nasib untuk kepada yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ingin ketika amalku diangkat sementara aku tidak berpuasa. Jadi Rasulullah sangat mencintai ketika amal ini diangkat kepada Allah, di saat itu dia sedang berpuasa. Begitu kata Usamah bin Zaid, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jemaah Jumat yang berbahagia, karena tak lama lagi Ramadan akan datang menyongsong kita. Segala persiapan-persiapan harus kita lakukan. Mulai detik ini, mulai sekarang ini. Karena apa? Sebab bulan itu yang kita tunggu-tunggu di dalam kehidupan ini. Di tengah merebaknya virus seperti ini, jangan sampai melalaikan kita bahwa sebentar lagi kita akan menyambut menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Kita hanya berharap, berdoa kepada Allah, semoga virus ini cepat habis dan cepat pergi ke asalnya, tidak lagi menghantui dalam hidup dan kehidupan kita. Dan kita sambut Ramadan ini dengan penuh harapan dan asa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh amal yang kita lakukan di dalam bulan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad adzallakum syahrun azimun mubarak
Sungguh telah datang kepada kalian penantian yang begitu panjang. Sambutlah dia dengan keberkahan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Isma'u qawlahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah.